Amanat nasional dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu menjadi sorotan. PDI Perjuangan menyatakan Presiden Joko Widodo berhak melakukan evaluasi, termasuk perombakan kabinet terhadap parpol koalisi yang sikap politiknya kerap tidak sejalan dengan pemerintah. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan perombakan kabinet tidak akan terjadi dalam pekan ini. Membelotnya sikap sejumlah partai koalisi pemerintahan Jokowi JK disoroti PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menyebut Presiden Joko Widodo berhak melakukan evaluasi, termasuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet terhadap parpol koalisi yang sikap politiknya kerap berseberangan dengan pemerintah. Hal yang wajar apabila Presiden di dalam menjalankan seluruh garis kebijakan politiknya juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari partai. Ketika partai yang menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasinya hanya setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Tetapi PDI Perjuangan bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong, karena ini merupakan kewenangan sepenuhnya dari Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi. Presiden Joko Widodo pun menjawab isu reshuffle yang kembali bergulir. Hari ini tidak ada reshuffle, minggu ini tidak ada reshuffle. Isu reshuffle kembali berhembus seiring dengan alotnya pembahasan 5 isu krusial RUU penyelenggaraan pemilu serta penertiban Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran organisasi masyarakat anti Pancasila. PAN dan PKB yang merupakan anggota koalisi berbeda sikap dengan pemerintah dengan menolak ambang batas presiden sebesar 20 hingga 25%. Sementara PAN juga menegaskan penolakannya terhadap terbitnya Perpu pemberantasan ormas anti Pancasila. Tim Liputan Metro TV. Pengambilan keputusan tingkat 2 revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu pada Kamis 20 Juli 2017 mendatang rawan deadlock karena dukungan fraksi partai pendukung pemerintah tidak bulat. Pasalnya fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa memilih membawa 5 isu krusial dari RUU ini untuk di-voting di paripurna. Pembahasan 5 isu krusial revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu antara panitia khusus dengan pemerintah kembali gagal mencapai titik temu. Dari 5 paket yang ditawarkan Pansus, hanya 5 fraksi yang memilih paket A dengan ambang batas presiden 20 hingga 25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi suara per dapil 3 hingga 10 kursi, dan metode konversi suara saintelek murni. 5 fraksi yang memilih paket A adalah fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, dan P3. Sementara 5 fraksi lainnya yakni PKS, PAN, PKB, Gerindra, serta Demokrat memutuskan tidak memilih satupun dari 5 paket yang dibuat Pansus. Namun malah menyarankan 5 isu krusial RUU penyelenggaraan pemilu diajukan ke rapat paripurna untuk diputuskan dengan cara voting. Tapi semua fraksi menginginkan dibuka kembali forum musyawarah mufakat hari ini, dan kemudian jika hari ini tidak tercapai musyawarah mufakat untuk memilih satu paket dari 5 paket yang ada, maka kemudian nanti semua fraksi juga sepakat untuk mengirimkan ke 5 paket ini ke rapat paripurna pada tanggal 20 Juli. Rapat paripurna Kamis 20 Juli 2017 memilih 2 opsi untuk mengambil keputusan. Pertama, sepekan waktu yang tersisa digunakan untuk lobi antar lintas parpol. Kedua, jika tetap tidak mencapai kata sepakat, maka paripurna akan menempuh mekanisme voting. Dan perbedaan ini tidak secara keseluruhan, hanya masing-masing fraksi punya satu poin yang berbeda. Sampai paripurna, sebelum paripurna, dan pemerintah berharap sampai keputusan di paripurna bisa mendapatkan hasil musyawarah mufakat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sendiri terus memantau perkembangan pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu di parlemen. Presiden memantau semua perkembangan yang ada dan tentunya harapannya dalam hal berkaitan dengan rancangan undang-undang pemilu ini lebih mengedepankan untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang, bukan semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek. Dari 5 paket yang ditawarkan Pansus, hanya 5 fraksi yang memilih paket A dengan ambang batas presiden 20-25%, ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi suara per dapil 3-10 kursi, dan metode konversi suara saintelek murni. Padahal Komisi Pemilihan Umum berharap DPR segera memberikan kepastian hukum, meski lembaga penyelenggara pemilu itu telah menyiapkan 2 opsi peraturan KPU untuk pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang. Tim Liputan Metro TV.
untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama rekan kami Nadine Utomo yang berada di Gedung KPK Jakarta. Nadine, apa saja keterangan yang digali dari Setia Novanto terkait dengan kasus suap KTP elektronik ini? Ya, sore ini Ketua DPR RI Setia Novanto pemeriksaannya sudah selesai. Tadi Setia Novanto keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 5 jam karena Setia Novanto sudah datang di gedung KPK sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun Setia Novanto enggan memberikan keterangan kepada awak media mengenai pemeriksaannya hari ini, baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan. Sehingga kami masih menggali lagi informasi berapa pertanyaan yang diberikan oleh KPK maupun jenis pertanyaan apa saja yang dilontarkan oleh KPK terhadap dirinya. Dan pemeriksaan hari ini terhadap Setia Novanto merupakan pemeriksaan terhadap Setia Novanto dan yang tadinya Setia Novanto yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini diperiksa sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha swasta yang disebut-sebut sebagai pengatur proyek KTP. Dan dalam 2 minggu terakhir ini, KPK sudah memanggil 20 anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 atas yang terlibat dalam proyek IKTP. Meskipun tidak semua dari 20 anggota DPR tersebut hadir dalam pemeriksaan KPK. Dan KPK saat mengalami proses anggaran di Komisi 2 DPR RI yang diduga terkait bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mendalami aliran dana proyek KTP elektronik, dan yang masih diduga bahwa aliran dana proyek KTP elektronik ini masih mengalir ke sejumlah anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Dan proyek kasus KTP elektronik ini dari 5,9 triliun rupiah, 60%-nya dibelanjakan untuk kasus proyek ini, sementara 49%-nya ini masih dipertanyakan aliran dananya mengalir kepada siapa. Zakia. Baik, Nadine, terkait dengan pemeriksaan KPK, hari ini KPK juga memeriksa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo terkait dengan kasus suap opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Nah, kemudian bagaimana jalannya agenda pemeriksaan KPK terhadap Menteri Eko Sanjoyo untuk sebagai saksi ini? Ya, Zakia, tadi Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo juga sudah keluar dari gedung KPK sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Dan tadi kami sempat bertanya kepada Menteri Desa Eko Putro yang terkait dengan BPK ataupun yang terkait dengan kasus opini wajar tanpa pengecualian di Kementerian Desa ini. Namun tadi Menteri Eko menjawab bahwa memang ada pertemuan yang dilakukan antara BPK dengan Kementerian Desa, dengan Menteri Desa, namun tidak ada pembicaraan sedikit pun mengenai opini wajar tanpa pengecualian ini, karena pertemuan tersebut juga sudah dihadiri dengan pimpinan KPK. Dan pemeriksaan dari Eko Putro Sanjoyo ini merupakan pemeriksaan atas atas tersangka Rohmadi Saptogiri, yaitu mantan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan. Dan sebelumnya KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian predikat opini wajar tanpa pengecualian terhadap Kemendes PDTT pada 2016. Mereka adalah 2 auditor BPK, Ali Sadli dan Rohmadi Saptogiri, 2 pejabat Kemendes, mantan Irjen Kemendes PDTT Sugito, dan Jarod Budi Prabowo atau Kepala Badan Tata Usaha dan Keuangan. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo. Iya, tadi saya ditanya 17 pertanyaan. Pertanyaannya adalah ya biasalah, sehat, tidak ada paksaan, kenal sama Pak Gito, kenal sama Pak Jarod, kenal sama Pak Romadi. Saya jawab sesuai dengan yang saya ketahui. Zakia, kembali ke Anda.
Baik, Nadine Utomo, terima kasih atas Jokowi rombak kabinet kerja dengan tanda tanya. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Gun-Gun Herianto. Kang Gun-Gun, namun sebelum saya bertanya lagi ke Kang Gun-Gun, ada dua penelpon. Yang pertama dari Jakarta ada Pak Heru dan satu lagi ada Pak Madirsyah dari Samarinda. Saya ke Pak Heru dulu. Pak Heru, ada yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Berita satu, Mas Fidi dan Pak Gun-Gun. Gini, kan informasi ini atau wacana ini kan timbul setelah RI 2 mengatakan bahwa 80% APBN kita ini adalah dari utang. Gitu, ya. Kemudian masyarakat merespon itu dengan berbagai ekspresi ya. Karena bagaimanapun juga setelah hampir 3.000 triliun kalau nggak salah utang kita sekarang. Ya, hampir 4.000 Pak. Kemudian itu dalam 2 tahun ini pemerintahan Jokowi ini hampir 2.000 triliun dia punya utang. Gitu. Nah itu semuanya untuk kabinet kerja. Oke. Nah kemudian disayangkan atau celakanya lah kalau bahasa kami, yang di pembantu-pembantu mereka ini ada yang memang tidak qualified, tetapi Jokowi sudah bukan utang budi ya, ada keterikatan soul yang nggak bisa dipungkiri gitu, yang nggak bisa dilepas. Contohnya seperti Menteri BUMN, Bu Rini ya, dia kan tidak, bagi kami rakyat ini 4.000 triliun itu ternyata BUMN banyak sekali yang ini gagal untuk mencapai target pajak dan income-nya. Nah, ini menjadi taruhan Pak Jokowi. Nah, kemudian mengenai soal politik, dalam 2 tahun ini Pak Jokowi sudah harus melepaskan. Dia tidak mau terpengaruh dengan isu politik. Dia hanya fokus kepada 3-4 ribu triliun ini pertanggungjawabannya, karena dia akan lanjut ke 2024. Oke, Pak Heru. Ini tetapi Pak Heru, kalau menurut Pak Heru sendiri, menteri-menteri yang dianggap kinerjanya itu tidak sesuai harapan masyarakat paling tidak sekarang ya, itu kementerian mana saja, Pak? Ada 3. Apa itu? Kementerian Pendidikan, karena dia gagal membentuk karakter. Dan seluruh guru yang pengadaan dan mutu guru yang ancur-ancuran, padahal negara perlu pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berkeadilan. Selain pendidikan, Pak? Itu, Menteri BUMN. Terus? Dan terus ARB ya. Pan RB maksudnya? Menpan RB? Sama ARB sama PNS itu loh Pak, aparat penegak sipil ya, kan jadi satu kan. Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ya. Sama itu Menko Pak Ruhut ya. Karena dia banyak overlapping. Baik. Menko kelautan kok ikut-ikut yang soal tambang dan lain-lain. Baik, Pak Heru, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Dan saya ke Pak Madirsyah dari Samarinda. Selamat pagi Pak Madirsyah. Selamat pagi, berita satu Pak. Selamat pagi, silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Selamat pagi Pak Gun-Gun. Pagi Pak Madir. Ini masalahnya ada 3 makalah Pak ya. Selamat pagi Pak. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Gun-Gun. Pagi Pak Madirsyah. Begini Pak, ada 3 makalah Pak ya. Yang pertama, kalau pergantian menteri nanti, saya minta Presiden Jokowi untuk menyumpah mereka itu adalah orang-orang Pancasilais Pak. Nah, keduanya, halo Pak Madirsyah, jangan dilihat televisinya Pak, jangan didengar karena Pak, itu tertunda. Keduanya Pak, supaya Menteri BUMN itu Pak menyaksanakan pasal Undang-Undang pasal 33 Pak. Langit dan bumi dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat Pak. Itu kedua Pak. Yang ketiga, saya lihat ada di Kaltim
menteri yang punya perusahaan batubara sehingga menghancurkan jalan-jalan yang ada di Kaltim, Pak. Terima kasih, Pak. Menteri siapa itu, Pak? Nggak boleh, Pak. Itu urusan urusan kita bersama, Pak, ya. Oke, baik Pak Madirsyah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan tadi juga ada